中的光点燃了梦魇，站在天端俯瞰着世界无边无边。 Selamat datang di channel hiburan netizen. Mari kita lanjutkan part berikutnya dari cerita novel Donghua Battle Through the Heavens. Ini hanyalah full spoiler. Tanpa banyak kata demi menghemat kuota, segera kita mulai isi ceritanya. Hari ini adalah hari yang sangat hidup di dalam Akademi Batin. Menurut tradisi, Akademi Batin akan mengadakan kegiatan setiap bulan di mana semua siswa akan memasuki Menara Pemurnian Ki Membara untuk berlatih. Para siswa sangat mendukung kegiatan semacam itu. Ini karena tidak perlu membayar energi kebakaran untuk memasuki menara untuk berlatih selama 1 hari ini. Hari ini kebetulan hari pelatihan kolektif bulanan. Xiao Yan juga pernah mendengar kegiatan seperti itu ketika dia di akademi di masa lalu. Namun, dia jarang berpartisipasi di dalamnya. Ini karena dia tidak perlu khawatir tentang masalah energi api karena statusnya yang sangat kaya. Tentu saja, dia tidak perlu pergi dan bertarung dengan begitu banyak orang untuk ruang pelatihan. Mengikuti perubahan dalam kebijakan Akademi Batin selama 2 tahun ini, jumlah orang di Akademi Batin secara bertahap meningkat pesat. Oleh karena itu, kerumunan di Akademi Batin secara alami bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan masa lalu. Karena ini, ada kelompok yang mulai datang satu demi satu ke Menara Pemurnian Langit Berkobar Ki tidak lagi setelah bel pagi berbunyi. Pada saat matahari tergantung di langit, tanah terbuka yang luas di luar Menara Pemurnian Ki Berkobar telah menjadi penuh dengan orang-orang. Saat ini, lingkungan dari Menara Penyulingan Sky Refining telah dibangun kembali menjadi sebuah plaza besar. Bagian tengah alun-alun adalah Menara Refining Sky Blazing Sky yang masih hanya mengungkapkan puncaknya. Selain itu, ada patung yang berdiri di pintu masuk menara. Patung itu sangat muda. Jubah hitam dan senyuman hangat membuat wajah muda dan jernih, memberinya penampilan yang sangat tampan. Hampir semua orang di dalam akademi dalam telah melihat patung ini yang berdiri di pintu masuk. Oleh karena itu, tidak ada yang menunjukkan ekspresi terkejut ketika mereka melewatinya. Kadang-kadang, akan ada beberapa siswa yang akan berhenti dan membungkuk ke arah patung ini. Jika seseorang dengan hati-hati mengamati mereka, orang akan menyadari bahwa siswa-siswa ini mengenakan lencana di dada mereka yang memiliki latar belakang hitam gelap dengan penggaris seperti benda yang diukir di atasnya. Lencana ini tidak asing. Ini karena itu adalah simbol Pan Get. Pada saat ini, seorang wanita tinggi berdiri dengan anggun di depan patung. Tatapannya mengandung perasaan yang tidak diketahui ketika dia menyaksikan penampilan yang akrab dari patung itu dengan cara yang linglung. Wanita itu memiliki wajah yang cukup cantik, tetapi hal yang paling menarik perhatian adalah sepasang kaki panjang, halus, dan mulus. Beberapa orang berjalan melewati tanpa sadar akan menyapu pandangan mereka melewati kaki bekal. Namun, pemindaian ini sangat tidak jelas. Ini karena mereka juga sangat menyadari identitas wanita ini. Seorang eselon atas, Pan Get. Dikabarkan bahwa dia adalah sepupu yang lebih tua dari Xiao Yan, pendiri Pan Get, Xiao Yu. Gerbang Pan. Fraksi ini saat ini seperti makhluk yang benar-benar besar di dalam Akademi Batin. Tidak ada fraksi lain yang berani menantangnya. Xiao Yu, yang memiliki status yang cukup tinggi di dalamnya, adalah seseorang yang tidak ada yang berani menyakiti. Biasanya, jika ada orang yang mendambakan kecantikannya dan berbicara dengan cara yang tidak sopan, dia akan berakhir dengan memar dan wajah bengkak keesokan harinya. Kamu bodoh, kamu selalu suka mencoba tampil mengesankan. Pada akhirnya sebuah patung, apakah ada artinya? Bisakah itu memungkinkan Anda mengembangkan klan Xiao? Senyum pahit muncul di wajah Xiao Yu saat ia menghela nafas pelan dan bergumam.
keributan tiba-tiba mulai tersebar di kerumunan di atas alun-alun sementara Xiao Yu bergumam. Segera, kerumunan besar datang bergelombang seperti banjir. Orang-orang yang telah menyerbu semuanya mengenakan lencana yang sama dengan Xiao Yu. Kebisingan seluruh alun-alun langsung menjadi lebih lembut ketika mereka melihat kelompok besar orang-orang yang telah terjepit. Ini terutama ketika tatapan mereka melihat gadis kecil itu mengayunkan ekor kuda pucat ungu memimpin kelompok di depan. Semua dari mereka buru-buru mengalihkan tatapan mereka. Anak kecil yang seperti setan itu adalah eksistensi yang sangat menakutkan bagi banyak orang di dalam Akademi Batin. Gadis kecil itu menyombongkan diri ketika dia memimpin sekelompok besar orang untuk masuk ke alun-alun. Dia melihat Xiao Yu di depan patung itu dalam sekejap. Dengan gelombang tangan kecilnya, kelompok besar di belakangnya dengan cepat mengikuti. "Yuer, kamu melamun lagi di sini." Dia jelas terlihat seperti anak kecil tapi dia sengaja bertindak seperti orang tua. Adegan ini menyebabkan banyak orang ingin tertawa. Namun, selain Xiao Yu yang tertawa terbahak-bahak sambil menggelengkan kepalanya, orang-orang yang tersisa menahan mulut mereka rapat-rapat, takut bahwa mereka akan memancarkan tawa dan mengundang kepalan kecil yang menakutkan itu. "Zian, menurutmu dia masih hidup?" Xiao Yu menggosok patung itu sebelum tiba-tiba bertanya sambil tersenyum. Zian terkejut ketika dia mendengar ini. Permata miliknya seperti pupil berubah suram, tetapi dia pulih dengan cepat dan berbicara, peluang bertahan hidup setelah ditelan oleh api surgawi sangat rendah. Terlihat sangat menyadari jawaban ini, wajah Xiao Yu tidak banyak berubah. Tangannya yang halus bergerak melintasi patung dan tertawa pelan, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui. Jantungku berdegup kencang belakangan ini. Sepertinya ada sesuatu yang besar yang akan terjadi. Sesuatu yang besar akan benar-benar terjadi jika hatimu tidak berdetak. Seorang pria dan seorang wanita perlahan-lahan keluar setelah tawa ditransmisikan dari belakang kerumunan sebelum berbicara dengan Xiao Yu. "Hah, cepat, lihat. Sebenarnya itu adalah pedang berdarah Wu Hao dan wanita kulit kayu hijau Hujia. Ini adalah 5 pakar puncak teratas dalam peringkat kuat. Biasanya sangat sulit untuk melihatnya. Sungguh tidak terduga bahkan mereka telah muncul. Munculnya 2 orang segera menyebabkan seluruh plaza pecah dalam keributan. Percakapan pribadi berulang kali terjadi. Jelas, orang-orang ini merasa sangat bersemangat untuk dapat melihat orang-orang yang benar-benar tokoh top terkenal dalam Akademi Batin. Apakah kedua daun Anda sudah habis?" Xiao Yu tertawa pelan saat melihat keduanya. Wu Hao dan Hujia tersenyum. 2 tahun itu juga menyebabkan mereka berdua menjadi jauh lebih dewasa. Tatapan mereka menyapu patung di samping Xiao Yu dan senyum mereka sedikit ditarik. Mereka menghela napas, untung Sun Er sudah pergi, jika tidak. Xiao Yu terdiam. Dia jelas mengerti hubungan antara Xiao Yan dan Sun Er. Jika yang terakhir adalah melihat dia tertelan oleh Heavenly Flame, sepertinya dia akan menderita sakit selama sisa hidupnya. Ini agak lebih baik seperti ini. Suara gong yang jelas tiba-tiba terdengar di alun-alun sementara beberapa dari mereka diam, menyebabkan alun-alun yang bising menjadi hening. Suara desis angin tiba-tiba terdengar setelah bunyi gong ini. Segera, beberapa tokoh manusia bergegas turun dari langit sebelum akhirnya muncul di platform yang tinggi. Yang memimpin mereka secara mengejutkan adalah penatua pertama berambut putih, Su Qian. Di belakangnya ada beberapa tetua yang berusia sama. Orang-orang yang paling menarik perhatian di seluruh tempat itu masih 3 pemuda di belakang Su Qian. Ketiga orang ini tidak terlalu tua, tetapi mereka memiliki aura yang luar biasa. Lencana yang mereka kenakan di dada mereka menunjukkan identitas mereka. Mereka mengejutkan memegang posisi sesepuh. Seorang tetua Akademi Batin akan membutuhkan kekuatan minimal seorang doang. Dari ini,
Orang bisa mengatakan bahwa ketiga anak muda ini sudah melangkah ke kelas Douwang di usia muda. Sungguh tak terduga bahwa Lin Xiuya, Liu Qing, dan Lin Yan benar-benar tertinggal di belakang. Yang lainnya kebanyakan meninggalkan Akademi Batin untuk menjelajahi benua. Wu Hao tersenyum dan berbicara saat dia mempelajari tiga wajah yang familiar di peron. Lin Xiuya dan Liu Qing berencana untuk berlatih selama jangka waktu tertentu di Akademi Dalam. Lin Yan yang keras kepala mengatakan bahwa dia telah berjanji untuk pergi dengan Xiao Yan. Karena itu, Hu Jia tanpa daya menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Dia memang sangat keras kepala. Wu Hao berbicara dengan senyum pahit. Tatapan Su Qian perlahan menyapu plaza yang sangat ramai dari platform tinggi. Sesaat kemudian, dia berhenti di patung di pintu masuk, menara pemurnian langit berkobar ki. Dia, dengan cara linglung, bergumam, "Jika orang itu masih hidup, saya khawatir bahkan saya akan kesulitan mengalahkannya." Lin Xiuya dan dua lainnya di belakang Su Qian saling memandang dan menganggukkan kepala mereka. Bahkan dengan kesombongan mereka hanya bisa mengagumi nama itu. Penatua pertama, menurut berita kami, Aliansi Hitam, telah mengundang banyak fraksi lain untuk bergabung dengan mereka baru-baru ini. Mereka mungkin memiliki beberapa motif. Kita harus waspada terhadap mereka. Penatua An melangkah maju dan tiba-tiba berbicara dengan lembut. Su Qian mengangkat alisnya dan perlahan menganggukkan kepalanya. Dia dengan dingin tersenyum, itu Han Feng memang memiliki beberapa kemampuan. Hanya dalam 2 tahun yang singkat, dia sebenarnya telah mampu mendirikan Aliansi Hitam untuk bersaing dengan Akademi Jianan kami. Beberapa sesepuh mengangguk sedikit kepala mereka. Kemampuan mengumpulkan seorang alkemis tingkat 6 memang luar biasa. Saat ini, kekuatan Aliansi Hitam adalah sesuatu yang genap Akademi Jianan akan sulit untuk disingkirkan. Mereka tahu bahwa Aliansi Hitam telah menjadi duri di hati penatua pertama. Lupakan, jangan membahas hal-hal yang tidak menyenangkan pada waktu seperti itu. Kita punya waktu. Kita perlahan-lahan menahannya dengan mereka. Su Qian melambaikan tangannya dan berbicara dengan acuh tak acuh. Iya nih, semua sesepuh menanggapi setelah mendengar ini. Sudah waktunya. Bersiaplah untuk membuka menara penyulingan Sky Refining. Su Qian mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit saat dia berbicara. Seorang tetua mengakui pesanan dan terbang turun dari platform tinggi. Dia mendarat di luar menara pemurnian langit berkobar ki, dan tangannya dengan cepat membentuk segel beberapa. Setelah itu, Dou Qi menyembur di pintu utama. Segera, pintu tebal, berat, hitam gelap itu perlahan terbuka sambil mengeluarkan suara-suara berderit. Ingat, semua orang harus masuk dengan cara yang tertib. Tidak ada konflik yang bisa terjadi hari ini. Jika tidak, selama 1 minggu, sesuatu akan menjadi. Tatapan Su Qian menyapu semua orang saat dia berbicara dengan lemah. Namun, sebelum semua kata-katanya diucapkan, wajahnya tiba-tiba berubah karena indera tajamnya. Tatapannya tiba-tiba berubah ke arah menara pematrian ki berkilau langit. Di tempat itu, dia jelas merasakan bahwa suhu yang sangat panas dengan cepat mendekat. Dia buru-buru berteriak dengan keras, "Ada perubahan di menara. Tutup pintunya segera. Cepat!" Teriakan tiba-tiba Su Qian menyebabkan seluruh tempat menjadi benar-benar diam. Tak terhitung jumlah tatapan tertegun saat mereka menyaksikan perubahan tiba-tiba dalam ekspresi Su Qian. Mereka benar-benar bingung. Meskipun tetua itu tidak yakin tentang apa yang sebenarnya terjadi, dia menggunakan kecepatan tercepat untuk menutup pintu besar berat itu dengan keras setelah mendengar seruan keras Su Qian. Suhu seluruh tempat tiba-tiba naik tidak lama setelah pintu menara ditutup. Suara gemuruh yang mirip dengan gerakan magma dengan lembut mendekat bersamaan dengan aktivitas yang mengguncang tanah dan mengguncang pegunungan.
Sialan, ini jatuh hati api. Apakah benda itu akan meletus lagi? Semuanya, segera tinggalkan plaza. Ekspresi Sukian menjadi sangat buruk ketika suhu alun-alun naik. Situasi seperti ini seperti masa lalu. Suara Sukian baru saja terdengar ketika suara yang sangat keras tiba-tiba bergema. Semua orang bisa melihat bahwa menara pemurnian Sky Refining bergetar hebat. Suara keras lainnya dipancarkan. Bagian atas, menara pemurnian kil langit berkobar, mulai mengungkapkan banyak garis retakan setebal jempol di depan tatapan kaget Sukian. Suara keras lainnya muncul. Garis-garis retakan langsung menutupi seluruh bagian atas menara. Situasi semacam ini menyebabkan pucatnya lonjakan di wajah Sukian. Akankah adegan itu kembali muncul sekali lagi? Selama ledakan terakhir yang keras, atap yang sangat keras dari menara itu akhirnya pecah. Puncak magma cerah merah mulai meledak keluar dari menara seperti gunung berapi meletus sebelum pengisian menuju langit di depan tak terhitung tatapan tertegun dan mulai menyebar. Alun-alun itu segera dalam kekacauan lengkap saat magma tersebar. Namun, magma tiba-tiba mengeras Letika masih beberapa meter dari tanah. Tawa yang jelas dan terang yang membawa sukacita liar yang tidak bisa disembunyikan bergema di atas langit seperti guntur. Hahaha, saya, Xiaoyan, akhirnya keluar. Hahaha. Cerita pun bersambung ke episode selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, subscribe dan share-nya ya, biar tambah semangat dan konsisten, dan dapat membantu meningkatkan kultivasi Xiaoyan. Terima kasih.